Lancar yaitu aset yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi sebelum 1 tahun dia sudah habis, biasanya seperti itu ya. Apa aja sih aset lancar? Nah, aset lancar itu diantaranya ada kas itu apa? Uang ya, uang perusahaan. Ada perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Kalau perlengkapan biasanya alat yang habis pakai ya. Kalau di salon misalnya shampoo. Lalu kalau misalnya yang selanjutnya itu ada piutang. Apa itu piutang? Piutang itu kebalikan dari utang. Jadi kalau misalnya utang itu kan uang yang kita pinjam, kalau piutang uang yang kita pinjamkan. Jadi orang lain yang ngutang ke kita itu namanya piutang. Tapi kalau kita minjem ke orang lain namanya utang. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Ada juga bukan sewa sih sebenarnya. Apa-apa yang belakangnya dibayar di muka. Ini contoh aja ya buat bayangan. Dibayar di muka. Maksudnya apa? Kalau sewa dibayar di muka. Jadi uang sewanya sudah kita bayar, tapi kita belum menempatinya. Misalnya kita bayar sewa untuk 1 tahun. Nah, kita kan belum mengisi 1 tahun tuh. Nah, itu namanya sewa dibayar di muka. Lalu selanjutnya ada yang namanya aset tetap. Kalau aset tetap, dia aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, jadi dia lebih awet daripada aset lancar ya. Nah, aset tetap ini diantaranya contohnya adalah peralatan. Apa tuh peralatan? Ada meja, kursi, lemari. Nah, itu bisa disebut peralatan ya. Ada juga kendaraan. Nah, mereka kan awet ya. Lebih dari setahun masih ada ya. Meja belajar kalian masih ada kan sampai sekarang. Jadi itu dia masuknya ke aset tetap. Lalu ada gedung. Nah, ini lebih lama lagi, dia berpuluh-puluh tahun lamanya ya. Nah, kalau misalnya aset tetap, dia memang tidak habis, tapi ada yang namanya penyusutan ya. Nanti kita pelajari masalah penyusutan. Jadi nilainya semakin menurun. Kayak HP nih, kalian beli sekarang harganya 2 juta, kalau kalian tahun depan jual lagi, HP kalian nilainya enggak 2 juta lagi, karena itu namanya penyusutan. Oke, kita biar jelas ya mengalami penyusutan. Ada penyusutan namanya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabelnya ya. Ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada 3 titik-titik. Apa aja sih 3 titik-titik ini? Nah, yang titik yang pertama itu diisi dengan Ini diisi dengan nama perusahaan. Yang kedua diisi dengan nama laporan. Jadi setiap laporan apapun itu nanti formatnya seperti ini ya. Lalu di sini periode laporan. Umumnya laporan itu dibuat setiap bulan. Oke. Lalu di sini ada tanggal. Terus di sini ada aktiva atau harta ya, ada pasiva dan juga ada keterangan. Di aktiva ada kas, piutang, perlengkapan, sewa, DDM ini maksudnya dibayar di muka ya, supaya muat, jadi ibu singkat. Sewa dibayar di muka dan ada peralatan. Sebenarnya tidak mentok ini saja. Jadi kalau misalnya di perusahaan ada gedung, berarti tambahin lagi di sini gedung. Ada kendaraan, tambahin lagi di sini kendaraan tabelnya, gitu ya. Jadi enggak baku seperti ini. Lalu pasiva ada utang dan modal. Keterangan untuk apa? Nanti keterangan itu untuk akun-akun yang tidak tercantum di sini, tidak termasuk ke dalam aktiva sama pasiva, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ketentuan pencatatannya ya. Oke, ketentuan pencatatan.
ketentuan pencatatannya, jadi jika akun bertambah, ditulis biasa saja. Apa tuh maksudnya? Nanti kita nanti Ibu contohin ya. Jika akun berkurang, dia dikurung. Kebaca nggak sih? Mudah-mudahan kebaca ya. Terus ada juga akun-akun yang tidak terdaftar di sini. Akun-akun tidak terdaftar di tabel, dia harus ditulis di keterangan. Nah, apa saja itu? Di antaranya ada pendapatan, ada beban, ada prefer. Nah, kesemua ini dia mempengaruhi modal. Kalau pendapatan dia menambah modal. Kalau beban dia mengurangi modal. Kalau prefer dia mengurangi modal. Nah, jadi seperti itu ya ketentuannya. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya. Nah, kita contoh soal ya, langsung ke pencatatannya. Nomor 1. Di sini nama tokonya adalah Rian Service Center. Sorry. Nah, Rian Service Center. Jadi dia toko servis lah ya. Pada bulan Desember tanggal 1, ini bacanya gitu ya. Tuan Rian menyerahkan uang 12 juta sebagai modal awal. Nah, di sini kita analisis nih. Kalau dia menyerahkan uang 2 juta sebagai modal awal, menyerahkan uangnya kemana? Ke perusahaan. Nah, menyerahkan uang ke perusahaan, otomatis perusahaannya uangnya bertambah. Uang tuh tadi apa namanya? Namanya kas ya. Berarti kasnya bertambah sebesar 12 juta. Lalu sebagai modal awal, kalau modal awal berarti modalnya bertambah sebesar sama 12 juta. Gampang ya untuk mencatat di sini. Bagaimana? Jadi di sini kita tulis dulu nama perusahaannya. Rian Service Center. Nama lapornya adalah Persamaan Dasar Akuntansi. Lalu periode lapornya adalah per 31 Desember, anggap 2020 ya, 2020. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tulis nih di sini. Tanggalnya
Tanggal berapa? Kita tulis sini ya, seperti ini ya. Desember tanggal 1. Nah, di sini tadi apa? Kasnya bertambah sebesar 12 juta. Jadi kalau misalnya dia bertambah, dia ditulis biasa ya. Tulis saja di sini. Rp 12 juta. Lalu ada modal bertambah sebesar 12 juta. Tulis di sini di tabel modal. Rp 12 juta. Gitu. Jadi kasnya bertambah 12 juta dan modalnya bertambah 12 juta. Itu yang jadi dia transaksi ini mempengaruhi harta dengan modal. Sekarang kita langsung ke nomor 2. Yang kedua itu pada tanggal 3 dibeli peralatan sebesar 2 juta dibayar tunai. Nah, di sini dibeli peralatan. Yang dibeli apa? Peralatan. Peralatan berarti kalau kita beli peralatan, apa yang bertambah? Peralatannya. Peralatannya bertambah sebesar 2 juta. Dibayar tunai. Dibayar pakai apa? Pakai uang. Berarti pakai kas. Berarti kalau kita bayar, berarti uang kita berkurang. Kasnya berkurang sebesar 2 juta. Nah, sekarang langsung tulis di sini. Tadi tanggal 3 ya. Tanggal 3 peralatannya, peralatan mana tadi? Peralatan di sini seharga 2 juta. Terus kasnya berkurang sebesar 2 juta. Nah, setelah ini kita jumlahkan saldonya berapa gitu ya. Sorry. Nah, di sini saldonya 12 juta. Oh, sorry. Ibu tadi lupa memberikan kurung. Kasnya kan tadi berkurang. Jadi dia dikurung. Kasih kurung di sini. Sorry ya, maaf. Ini sebagai tanda dia berkurang. Jadi 12 juta dikurangi 2 juta sama dengan 10 juta. Lalu 2 juta di sini nggak ada pengurangan atau penambahan, tulis lagi semuanya. Lalu ada modal juga nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, tulis lagi. Gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini biar kelihatan. Selanjutnya di tanggal 4. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke, sekarang di tanggal 4 nih. Di tanggal 4, soalnya dulu berarti. Dibeli perlengkapan seharga 500.000 dibayar tunai sebesar 200.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, kalau dibeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah sebesar 500.000 dibayar tunai sebesar 200.000. Oh, sorry, salah ya. Ininya dibayar tunai, dibayar itu pakai uang ya, berarti kasnya berkurang. Sorry, ya Allah, kenapa sih aku? Nah, kasnya berkurang sebesar 200.000, perlengkapannya bertambah sebesar 500.000.
Sisanya dibayar kemudian. Dibayar kemudian itu namanya apa? Namanya utang. Namanya utang ya. Namanya belum dibayar kan? Berarti utangnya bertambah sebesar berapa nih sisanya? Baru dibayar 200.000, berarti sisanya 300.000 yang dihutang. Nah, gimana pencatatannya? Di sini kita tulis tanggal 4. Apa nih perlengkapannya bertambah? Tulis di sini. Sebesar 500.000. Apalagi kasnya berkurang sebesar 200.000. Jangan lupa kalau berkurang dia dikurung. Lalu apalagi ada utang bertambah di sini sebesar 300.000. Nah, ingat ya, yang namanya persamaan dasar akuntansi antara harta sama utang dan modal itu harus seimbang. Jadi di sini kan di sini minus 200.000, ini 500.000, di sini 300.000. 500 kurangi 200 ada 300.000. Di sini ada 300.000. Jadi ini seimbang ya. Nah, sekarang setelah ditulis itu langsung digaris lagi. Kita jumlahkan lagi. 10 juta kurangi 200.000 berarti dia 9.800.000. Di sini tidak ada penambahan pengurangan. Di sini tidak ada penambahan pengurangan. Di sini juga tidak ada penambahan pengurangan, langsung ditulis. Di sini juga sama ya. Oke. Mudah bukan? Mungkin ada yang masih bingung, tapi nanti semakin banyak kalian latihan, kalian akan semakin terbiasa. Nah, sekarang tanggal 6. Tanggal 6 dibayar beban rekening listrik. Oh iya, tadi tuh Ibu belum menjelaskan ya beban itu apa? Beban itu adalah sesuatu yang kita pembayaran atas sesuatu yang kita rasakan manfaatnya. Jadi contohnya listrik ya, kita rasakan manfaat listriknya ya. Kita bayar listrik, kita nggak jadi memiliki PLN-nya kan. Nah, jadi kita hanya merasakan manfaatnya. Nah, di sini listrik kita bayar sebesar 75.000. Nah, di sini kan namanya beban listrik. Berarti beban listriknya bertambah sebesar 75.000. Nah, si beban listrik ini kan dia tidak ada di sini, tidak ada beban tulisannya di sini kan. Nah, dia mempengaruhi modal. Jadi dia numpang dulu nih di modal. Jadi di sini jadinya modalnya berkurang sebesar 75.000. Bagi yang lupa mungkin, nah, ingat yang ketentuan ini. Nah, kalau beban dia mengurangi modal. Jadi dia ditulisnya di modal ya. Dia berkurang sebesar 75.000. Sebesar 75.000. Nah, ini tuh dibayar pakai apa? Pakai uang ya. Uang namanya kas. Kalau dibayar kita berarti berkurang sebesar 75.000. Nah, dari sini langsung kita tulis modal berkurang sebesar 75.000. Jangan lupa berkurang harus dikurung. Lalu kasnya berkurang sebesar 75.000. Ingat ya, harus dikurung. Ini sama-sama berkurang jadi dikurung. Tanggalnya sayang. Tanggalnya tanggal 6. Lalu, nah, apalagi di sini di ketentuan. Jadi, kalau tidak terdaftar di tabel, dia harus ditulis di keterangan. Di sini ketentuannya adalah keterangannya adalah beban
listrik gitu. Digaris lagi, lalu kita jumlahkan lagi. 9.800.000 dikurangi 75.000 sama dengan 9 juta. Sebentar, kok ibu tiba-tiba jadi blank ya? 9.725.000, bener nggak? Iya. Terus ini turunin lagi. Yang nggak ada penjumlahnya langsung tulis lagi. Terus ini turunin lagi. Ini juga langsung karena nggak ada penambahan dan pengurangan. Ini juga kita kurangi di sini. 12 juta kurangi 75.000. Berapa nih? Di sini 11.925.000 ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Dibayar sewa ruko untuk 3 bulan. Nah, tadi kan kita belajar tentang sewa dibayar di muka ya. Jadi kita bayar dulu tuh untuk 3 bulan, tapi kita belum nempatin selama itu. Nah, di sini berarti namanya sewa dibayar di muka. Dia bertambah sebesar 1.500.000. Lalu dibayar 1.500.000 berarti dibayarnya pakai uang. Berarti kalau dibayar berarti berkurang. Kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Nah, ini ya. Berarti kita langsung tulis nih di sini. Tanggal 8. Enggak kelihatan. Maaf. Tanggal 8 gimana ya? Tanggal 8 sewa dibayar di muka sebesar 1.500.000 bertambah ya. Lalu karena dibayar pakai uang kas berarti uangnya berkurang sebesar 1.500.000. Di sini kita jumlahkan lagi di sini. Ini 9.725.000 dikurangi 1.500. 5 2 sorry 5 2 terus 7 kurang 5 2 9 kurang 1 8. Nah, jadi RP 8.225.000. Kelihatan nggak ya? Nah, langsung kita turunin lagi. Ini juga langsung turunin lagi. Ini juga langsung karena nggak ada penambahan pengurangan. Ini juga langsung karena nggak ada penambahan pengurangan. Ini juga langsung turun. Oke, sampai nomor segini saja. Selanjutnya kalian coba di tugas yang nanti ibu kasih ya. Nah, nanti di tugas kalian buat tabel seperti ini, tapi kalian buat full aja ya, satu halaman folio itu kalian habisin tabelnya sampai ke bawah. Soalnya ini ibu hanya memberikan sebagian. Nah, selanjutnya sebenarnya masih ada tuh soal yang lain untuk dibahas, tapi untuk hari ini kalian sampai sini dulu. Jadi nanti tugas selanjutnya dilanjutkan di tabel yang sama gitu. Jadi kalian siapkan tabelnya ya. Nanti soalnya juga kalian tulis semuanya. Nanti
tapi dikerjakannya sebagian. Nanti Ibu kasih tahu di keterangannya di tugas. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kalian boleh bertanya ya, jangan diam aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.